Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya izin melakukan podcast boleh Bapak? Iya, terima kasih. Bapak, di sini saya mau sedikit menyampaikan mengenai pendidikan kesehatan. Sebelumnya perkenalkan, saya Haulana Nida, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan jurusan S1 Keperawatan. Nah, di sini saya akan sedikit menyampaikan mengenai AMI. Bapak sebelumnya pernah dengar tidak AMI itu apa? Belum. Iya. Apa itu? AMI itu adalah singkatan dari akut myocardial infarction. Nah, ini tuh biasanya sering kita dengar dengan serangan jantung. Nah, ini tuh terjadi ketika aliran darah ke otot jantung itu terhenti mendadak akibat adanya sumbatan pada pembuluh darah menuju otot jantung. Nah, setelah itu, ketika pembuluh darahnya tersumbat, itu mengakibatkan sel pada otot jantung ini kekurangan oksigen dan dapat mengalami kerusakan atau hingga henti jantung. Selanjutnya, ada beberapa penyebab dan atau faktor resiko yang bisa memperburuk serangan jantung. Yang pertama itu ada merokok. Nah, karena merokok itu zat yang dihisapnya itu bisa merusak pembuluh darah pada jantung. Selanjutnya ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Itu bisa merusak pembuluh darah karena otot jantung itu bekerja lebih keras. Selanjutnya ada diabetes mellitus. Karena diabetes mellitus itu adanya gula darah tinggi yang bisa menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Selanjutnya ada kolesterol tinggi. Nah, ketika ada banyaknya lemak yang ada di pembuluh darah menuju jantung itu bisa menyebabkan tersumbatnya atau mengecilnya aliran darah menuju pembuluh darah jantung. Selanjutnya ada obesitas atau kurang aktivitas ya Pak ya, ini bisa meningkatkan resiko. Selanjutnya ada stres, ada pola makan tidak sehat ya, ini tidak bisa meningkatkan resiko seperti hipertensi, diabetes dan kolesterol. Selanjutnya ada riwayat keluarga genetik yang memiliki kelainan pada jantung bisa meningkatkan resiko, dan juga usia. Seiring bertambahnya usia maka elastisitas pada pembuluh darah di jantungnya itu semakin melemah. Setelah itu, ini ada apa yang harus dilakukan nih Pak ketika ada orang di sekitar Bapak yang mengalami hal tersebut, atau keluarga sendiri, atau misalnya diri Bapak sendiri. Itu bisa diwaspadai dengan mengetahui gejala-gejala utamanya. Yang pertama itu ada nyeri dada, seperti ditekan atau ditindih benda berat dari bagian dada tengah menjalar ke lengan sebelah kiri, lalu ke rahang dan juga punggung atau leher. Selanjutnya merasa sesak nafas, keringat dingin, mual atau muntah, pusing, lemas hingga pingsan. Itu bisa dikenali gejala-gejalanya. Selanjutnya ada apa yang harus dilakukan sama Bapak nih ketika ada orang sekitar yang mengalami hal tersebut atau keluarga Bapak gitu ya. Yang pertama ada segera hubungi layanan gawat darurat seperti IGD dengan hubungi 112. Selanjutnya bisa diistirahatkan orang yang mengalami gangguan atau mengalami gejala-gejala tersebut, seperti diistirahatkan, dilonggarkan pakaiannya, dibuka kancingnya, ketika menggunakan dasi dibuka dasinya, ketika menggunakan ikat pinggang dibuka ikat pinggangnya supaya nafasnya lebih lega. Selanjutnya bisa langsung dibawa cepat-cepat ke IGD untuk ditangani lebih lanjut oleh tenaga kesehatan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Selanjutnya, ini yang harus diwaspadai, jangan lakukan ketika pasien mengalami atau orang tersebut mengalami gejala-gejala tersebut. Jangan dianjurkan untuk beraktivitas atau berjalan. Lalu jangan juga dikasih makanan atau minuman, karena ketika yang sesak nafas dikasih makanan minuman takutnya dia tersedak gitu ya. Selanjutnya jangan beri obat apapun selain dianjurkan atau diberikan oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Selanjutnya jangan tidak dianjurkan untuk membawa kendaraan pribadi ya Pak ya.
Selanjutnya ada pencegahan AMI, yaitu seperti berhenti merokok, terus kontrol tekanan darah, gula darah, dan kolesterol, lalu makan makanan yang sehat seperti rendah lemak, perbanyak sayur dan buah, lalu olahraga teratur minimal 30 menit per hari, dan yang terakhir kelola stres dan istirahat yang cukup. Seperti itu Bapak, apakah ada yang ditanyakan mengenai AMI ini? Apa bedanya sakit dada biasa dengan sakit dada serangan jantung? Nah, itu bisa dibedakan ya Pak ya. Kalau misalnya sakit dada biasa itu dia rasanya lebih ringan, lalu bisa waktunya juga lebih sebentar, dan kalau misalnya ganti posisi atau beraktivitas yang lain itu bisa dia berkurang sakitnya. Kalau misalnya sakit dada tanda-tanda serangan jantung itu biasanya dia waktunya lebih lama, sakitnya lebih lama. Terus juga rasanya seperti tertindih benda berat, seperti itu Bapak. Apakah sudah cukup? Cukup. Ya baik, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bapak, terima kasih. I just had to let you know you're